Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgar Panggung Kiai Abdul Jalil. Langgar atau surau Kiai Abdul Jalil menjadi saksi perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di desa Latukan. Rata-rata imam masjid, pendiri musola, atau langgar di setiap RT. Di desa Latukan pernah belajar dengan Kiai Abdul Jalil. Langgar ini sederhana, berbentuk panggung yang tangganya terbuat dari bambu, tiang-tiangnya juga bambu, lantainya berbentuk galar, anyaman bambu belah, dindingnya pun dari gedek sesek, dari bambu warisan dari sang mertua Kiai Abdul Jalil, yaitu Haji Ismail. Langgar itu selalu penuh dengan santri, baik anak-anak hingga orang tua, yang berbagi waktu mengaji, menimba ilmu, bahkan terlihat beberapa santri laki-laki kalau malam hari tidak pulang ke rumah dan memilih tidur di surau tersebut. Saat ini surau tersebut sudah lapuk dimakan usia dan dipugar ulang dengan bahan bangunan yang lebih permanen. Langgar itu berfungsi 24 jam menjadi pusat perjuangan dan peradaban di desa Latukan. Santri putri diajari Nyai Hajah Ummu Kulsum bin Haji Ismail binti Hajah Rohmi, sedangkan santri putra dibimbing langsung oleh Kiai Abdul Jalil suaminya. Menurut Kiai Marjasan, seorang ahli spiritual, juga ulama Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Dusun Kelayar Desa Simosari Kecamatan Kalitengah Lamongan, pernah mengatakan bahwa Nyai Hajah Ummu Kulsum adalah keturunan dari Syekh Nur Rohmat Sunan Sendang Duur Lamongan. Maka tidak heran jika Ustadz Zainal Arifin, owner Citra Nada Musik Entertainment, bercerita bahwa Haji Kasuwi ayahnya pernah berkata, "Aku bien ngaji ning langgare Mudin Jalil, sapaan akrab Kiai Abdul Jalil. Mudin Jalil iku gurune wong sak Latukan," yang artinya kurang lebih demikian. Dulu saya santrinya Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil itu gurunya orang sedesa Latukan. Kiai Abdul Jalil itu cucu saudara kandung dari Lurah Desa Latukan pertama 1945-1952 Suro Samin. Lurah Suro Samin pernah menunjukkan silsilah beliau yang merupakan keturunan ke-27 dari Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Muwafiq, pendiri pesantren Minggir Jogja Jawa Tengah, pernah mengatakan bahwa Raden Syekh Nur Rohmat atau Sunan Sendang Duur Lamongan bukan anak menantu, melainkan putra kandung Raden Qasim atau Sunan Derajat dari istri yang kedua yang silsilahnya sengaja disembunyikan karena alasan situasi politik pada masa itu. Jika hal itu benar, berarti silsilah Bunyai Raden Ayu Hajah Ummu Kulsum dan Kiai Raden Abdul Jalil Latukan itu bertemu pada sosok Raden Ali Rahmatullah alias Sunan Ampel yang merupakan ayah kandung dari Sunan Derajat Lamongan, yang juga memiliki silsilah keturunan dari Kerajaan Majapahit melalui istri dari Sunan Ampel, yaitu Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban, Arya Teja IV. Ada beberapa cerita unik tentang karomah Kiai Abdul Jalil di surau ini. Berikut saya bacakan cerita yang berjudul Pencuri yang Dikejar Singa. Dikisahkan oleh Bapak Ali Epet, tetangga dekat Kiai Abdul Jalil, dan beberapa warga lainnya, bahwa dulu pemberontak PKI, Partai Komunis Indonesia, yang menyebarkan ajaran ideologi ateis komunisme, pernah punya program kerja biadab, yaitu pemusnahan kitab suci Al-Quran, dengan cara mencurinya, lalu disobek-sobek dan dibakar. Saat itu, beberapa langgar, surau, hingga masjid dan musola sudah raib kitab-kitab Al-Qur'annya, karena ulah antek PKI ini. Dan malam itu, tinggal giliran surau di kediaman Kiai Abdul Jalil,
Tentu saja, di tempat ini bukan hanya Al-Quran yang menjadi incaran pemberontak PKI, tapi juga nyawa pemilik surau harus dihabisi. Sebab, sudah lama Kiai Jalil masuk DPO, daftar pencarian orang, menjadi target pembunuhan PKI. 4 orang pemberontak dan pencuri profesional berjalan cepat, mengendap-endap di tengah malam. Mereka bergerak seperti pasukan elit yang sangat terlatih, dan memiliki ilmu gaib sirep, bisa melelapkan manusia. Walaupun banyak santri dan penjaga, tapi semua dibuat tertidur pulas. Tinggal Kiai Abdul Jalil sendirian, yang masih terjaga di kesunyian malam, melakukan sholat malam dan berzikir. Di dalam langgar panggungnya yang sengaja dibiarkan gelap gulita, tanpa alat penerangan. Langgar panggung tersebut, berada di tepi jalan kampung, terletak di samping kediaman beliau, yang menghadap ke jalan kampung tersebut. Dan di seberang jalan, terdapat teluk Sungai Patih, yang sangat dalam, yang sekarang berubah fungsi, menjadi kolam ikan seluas kira-kira 150 meter persegi, dan diberi tanggul yang sangat panjang, dan lebarnya sekitar 1 meter, yang memisahkannya dengan Sungai Patih. Dulu, di sekeliling tepi teluk sungai itu ditumbuhi banyak rumpun bambu berduri tajam. Sungai Patih, Desa Latukan berkelok panjang, membentang hingga menghubungkan beberapa desa. 2 pasukan elit PKI dengan cepat menyelinap ke dalam surau, dan 2 lainnya berjaga di luar seperti ninja yang profesional, dengan berbagai senjata pembunuh yang melekat di tubuhnya. 2 orang ninja PKI di dalam surau, bermodal lampu senter klasik celinganga-celinguk, menggeledah semua sudut ruangan mencari Al-Quran, tapi nihil tidak mereka temukan. Ya jelas saja, kitab-kitab Al-Quran tidak akan mereka temukan di tempat itu, sebab Kiai Jalil sudah menyimpannya di tempat lain. Ketika lampu senter mereka mengarah ke tempat pengimaman, tiba-tiba situasi berubah. Mulut mereka mengangah, nafas dan jantung mereka seolah mendadak berhenti, karena sangat kaget. Tubuh mereka bergetar hebat melihat Kiai Abdul Jalil, yang masih duduk terjaga bersila di atas sajadah, sambil memegang tasbih, dan menoleh ke arah mereka. 2 orang ninja itu seakan tak percaya, bahwa ilmu sirepnya tidak berpengaruh sama sekali pada sang Kiai. Tak lama kemudian, kedua pemberontak itu mulai tersadar dari rasa paniknya. Mungkin mereka terbayang imbalan tinggi dari gembong PKI untuk membunuh Kiai, dan mereka langsung menghunus pedangnya, hendak menghabisi nyawa sang Kiai. Sejurus kemudian, Kiai Abdul Jalil dengan suara lantang mengucapkan kalimat, "Ana asadullah, wa ana asadur rasul," yang artinya, saya adalah singanya Allah, dan saya adalah singanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu menurut pandangan mereka, tubuh Kiai Jalil berubah menjadi seekor singa besar yang bercahaya, dan sepertinya siap menerkam serta mengoyak daging mereka. Hal ini membuat para pencuri itu ketakutan, dan lari tunggang langgang melompat keluar langgar. Semakin cepat ninja PKI itu berlari, maka semakin dekat pula mulut singa itu dengan punggung mereka. Keempat pencuri itu lari pontang-panting, menerobos melewati pekarangan rumah, sekencang-kencangnya, menyeberangi jalan ke arah teluk sungai yang dalam, dan anehnya, menurut pandangan mereka saat itu, teluk sungai tersebut adalah jalan raya yang bisa dilewati. Tak ayal keempat pencuri itu tercebur ke dalam teluk Sungai Patih yang cukup dalam. Dikabarkan bahwa 3 ninja PKI mati. Pasalnya mereka tak bisa berenang, dan 1 orang pencuri tertangkap basah kuyup gemetar ketakutan. Pakaian mereka terkoyak, dan tubuh mereka dipenuhi luka. Luka-luka di tubuh mereka, mungkin saja sebab tersangkut duri-duri bambu. Meskipun ketika diteliti lebih lanjut, lebih mirip seperti bekas cakaran harimau. Tak lama kemudian, orang-orang di lingkungan tersebut tersadar dari pengaruh ilmu sirep antek PKI. Mereka terjaga dari tidur, dan berdatangan membantu Kiai Jalil menangkap dan mengamankan seorang pemberontak PKI, yang masih hidup tersebut.
Dengan rasa trauma yang mendalam dan penuh ketakutan, ninja pencuri itu sempat menceritakan sejujurnya pengalaman aneh malam itu pada penduduk setempat saat diinterogasi di balai desa. Terima kasih para pendengar, semoga cerita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.